One, two, three, four. Bangkit, dia bangkit, berjaya selamanya. Bangkit, dia bangkit, Yesus yang berkuasa dan hidup. Selamat merayakan Hari Paskah Jemaat Tuhan. Yes, sungguh sukacita karena kita tahu bahwa Yesus telah mati bagi kita dan dia bangkit pada hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa maut telah dikalahkan dan kita hidup di dalam kemenangan. Amin. Bagi Anda yang menyaksikan ibadah hari ini, saya Steven, Saya Kezia. Evelyn, kami mengucapkan Welcome Home. Selamat datang di ibadah GMS Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. kami juga mengundang Anda untuk tergabung dalam komunitas rohani kami yaitu Connect Group. Tempat di mana kita bisa saling sharing, care, dan pastinya bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan tunggu nanti, silakan scan QR Code yang tertera di layar Anda lalu mengisi data diri yang lengkap agar kami dapat segera menghubungi Anda untuk bergabung dengan CG kami. Kami tunggu kehadiran Anda di Connect Group yang ada. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah hari ini. Mari kita sambut Tuhan dengan sukacita dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bersukacita merayakan kebangkitan Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu akan melawat setiap kami dan memberikan mujizat yang kami perlukan. Kami siap memulai ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasanya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini,
Ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. GMS Jakarta, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita muliakan Allah kita. 1, 2, 3. Wow, wow, sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. Mari lambangkan tanganmu. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. Oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you.
yang terbaik buat Yesus kita. Haleluya. Kau yang termulia Tuhan. Katakan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Agunglah namanya selamanya. Yes Lord. Kemuliaannya mengatasi langit. Biarlah yang bernafas memuji Dia. Kami puji-puji nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit. Biarlah yang bernafas memuji Dia. Mari angkat kedua tanganmu, come on. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah perkasa, Raja semesta. Katakan. Kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang layak disembah. Beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia berkata untuk selamanya. Surga bumi menyembah yang termulia. Dia Yesus. Let's go. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit. Biarlah yang bernafas memuji Dia. Kami angkat suara kami Tuhan. Yes Lord. Duduk dalam namanya. Allah perkasa, Raja. Are you ready, Jakarta? Let's go, let's go. Kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang layak disembah. Beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia berkata untuk selamanya. Surga bumi menyembah yang termulia. Dia Yesus Allah kita. Mari kita tepuk tangan bagi Allah kita yang telah bangkit bagi setiap kita di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Yes Lord. Berkuasa selamanya. Dia Yesus yang termulia. Berkuasa, berkuasa selamanya. Dia Yesus yang termulia. Mari katakan, katakan. Kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang layak disembah. Beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia berkata untuk selamanya. Surga bumi menyembah yang termulia. Dia Yesus yang percaya katakan amin. Kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang layak disembah. Beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia berkata untuk selamanya. Surga bumi menyembah yang termulia. Dia
Boleh dipersilakan duduk kembali. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami masuki hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih
Sungguh kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Begitu bangganya kami menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Padahal Allah, ya Tuhan, lebih dari segala-galanya yang kami bisa bayangkan. Engkaulah yang terbaik. Kami mengucap syukur kami bisa mengenal-Mu. Kami mengucap syukur, kami mensyukuri semua apa yang menjadi perbuatan-Mu dalam hidup kami, bahkan sebuah kenyataan bahwa Engkau ada dalam hidup kami mensyukurinya. Kami bersyukur momen-momen pertama kali kami mengenal-Mu, berjumpa dengan-Mu. Sampai di titik ini ya Tuhan, kami betul-betul orang yang beruntung bisa punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan, di momen Natal, momen Paskah ini berbicaralah kepada kami, berikan rema. Pulang dari tempat ini kami rindu, kami bisa berubah. Kami tahu kami belum sempurna ya Tuhan, tapi kami tahu Tuhan kami sempurna dan kuasa-Mu sempurna atas kami. Bawa kami terus bertumbuh mengenal-Mu, bertumbuh ya Tuhan secara rohani, dan kami berdoa biar rencana-Mu jadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami ucapkan syukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, tengok kanan kiri berikan senyum yang terbaik, katakan selamat hari Paskah. Haleluya. Anda boleh duduk kembali. Shalom bagi seluruh jemaat yang berada di GMS yang lain, yang hari ini mengikuti secara streaming, tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Shalom bagi Anda semua. Saudara, sepanjang hari ini pesan-pesan Paskah sudah dibagikan dan saya kebagian sesi 5, 6, dan 7. Di ibadah saya secara pribadi, di ibadah kelima saya bagikan mengenai apa arti kebangkitan Kristus bagi hidup kita. Ada banyak rema-rema praktis yang kita bisa dapatkan. Di ibadah ke-6 tadi, apa atau kebangkitan Yesus itu bisa mengubah dunia kita. Apa yang perlu kita kejar di dalam Tuhan? Kita nggak boleh puas jadi orang yang dicinta oleh Tuhan. Semua dicinta Tuhan. Apa yang kita lakukan, nggak kita lakukan, tidak bisa menyurutkan kasih-Nya dalam hidup kita. Tapi the real deal adalah yang bisa membawa kepercayaan Tuhan dalam hidup kita adalah ketika kita bertumbuh di dalam mengasihi Dia. Semua orang dicinta tapi tidak semua dipercaya. Semua orang dicinta terlepas kondisinya bagaimana, apakah dia bisa mencintai balik atau tidak, semuanya dicinta. Tapi tidak semua membuat Tuhan itu bangga. Mari kita bertumbuh dalam kasih. Di ibadah ini saya memberikan judul khusus. Judulnya adalah Tuhan tidak pernah terlambat. Katakan amin. Saudara, pesan Paskah, kebangkitan Yesus itu memberikan kita pengharapan. Kebangkitan Yesus itu bukanlah dongeng. Ini bukan cerita yang gak jelas atau validitasnya dipertanyakan. Kebangkitan Yesus itu ada saksi matanya. Bukan cuma 1, 2 orang, bukan cuma 12 rasul, atau 11 rasul karena Yudas gak ada. Tetapi ratusan pasang mata itu didatangi Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Zaman dulu gak ada handphone. Sehingga zaman dulu itu hukumnya satu perkara itu sah ketika ada 2 atau 3 orang saksi. Kalau cuma 1 yang ngomong dipertanyakan. Minimal ada 2 saksi. Atau 3 orang yang membenarkan perkara itu. Ini saksi matanya bukan 1, 2 orang. Lebih dari 500. Pertama-tama Maria Magdalena, kepada Kefas atau Petrus, kepada 10 rasul sisanya, yang 1 kan mati, Yudas. Ya sisa 11. Belum lagi ada 2 orang yang menuju perjalanan ke Emmaus yang gak jelas itu siapa namanya. Masih misterius. Belum lagi 500 pasang mata yang melihat Yesus naik ke sorga. Bapak Ibu,
kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa apa yang dia katakan tentang dirinya itu benar. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Katakan amin. "Akulah jalan kebenaran dan kehidupan." Dia berkata, "Benar katamu, kamu berkata aku guru dan aku Tuhan." Memang benar, aku guru dan aku Tuhan. Kalau Yesus gak bangkit, dia cuma mati saja, iman kita sia-sia. Tapi karena kebangkitannya, maka semua perbuatannya di muka bumi, semua kata-katanya kita bisa pegang, kita bisa percaya. Katakan amin. Kalau dia gak bangkit, maka apa ubahnya? Tidak ubahnya dia itu sama dengan pemuka agama pada zaman itu. Ahli-ahli Taurat. Tapi dia adalah Tuhan. Dia bangkit. Kita punya pengharapan. Katakan amin. Pengharapan yang kita punya, karena dia mati bagi dosa kita, berarti masa lalu kita itu bisa terampuni. Kita gak perlu hidup dalam rasa bersalah dan juga rasa malu, guilt and shame. Tapi juga kita bisa punya pengharapan di masa kini kita, waktu kita hidup. Itu sebabnya kita akan belajar, saudara, dari Yohanes pasal yang ke-11. Kita akan baca banyak ayat, tapi saya akan jabarkan satu persatu. Berharap ketika saya bacakan ini, jangan ada pikiran yang mikirin yang lain. Ya, pastikan ada konsen. Oke, ayat pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria, dan adiknya Marta. Berarti Lazarus ini adalah adik dari Maria dan Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan ini mengirim kabar kepada Yesus. "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Kasih highlight kata Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Perhatikan ayat 5. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya yaitu Maria dan Lazarus. Sampai di sini dulu. Saudara, iman kekristenan itu adalah iman yang paling landing atau paling rasional. Iman kekristenan itu dari awal, sejak awal Yesus itu buka-bukaan. Kalau engkau ikut aku, kalau engkau mengasihi aku tidak pernah janjikan hidupmu itu akan bebas dari masalah. Yesus itu dari awal sudah ngomong, bahkan memberikan sebuah statement yang sangat berani. Dia mengatakan begini, di akhir zaman engkau akan menderita yang namanya penganiayaan. Tapi jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Dengan kata lain, Yesus itu tidak pernah menjanjikan hidup bebas dari masalah. Oh, Pastor Fuji, pasti untuk orang yang Tuhan cintai pasti bebas dari masalah. Dikatakan begini, Yesus, Lazarus yang engkau kasihi itu sakit. Loh, kok bisa? Kok aneh? Kenapa orang yang Tuhan cinta kok Tuhan izinkan sakit? Harusnya nih, kalau Tuhan cinta sama umatnya waktu COVID, gak ada satupun umat Tuhan yang kena. Saya kena, saudara, 3 kali. I tell you. Oh iya ya, Pastor Fuji. Kalau orang dicinta Tuhan kena, kalau dia sakit, ya oke, lancar. Tapi kalau orang itu sudah mengasihi Tuhan, bukan hanya dikasihi Tuhan, tapi mengasihi Tuhan, pasti yang ini lebih spesial. Bapak Ibu, Marta
Maria, Marta, dan Lazarus kurang apa? Mereka itu sahabat Yesus. Dikatakan tiap kali kalau Yesus itu bertandang ke Betania, selalu mampir ke tempatnya karena mereka itu sahabat, dekat sekali. Dan mereka bertiga itu bukan hanya dikasihi oleh Tuhan, tapi mereka itu mengasihi Yesus. Sehingga anytime Yesus mau datang, mereka itu selalu memberikan pelayanan atau hospitality yang terbaik. Bahkan mereka itu saking mengasihi Yesus, mereka itu ingin memberikan, Maria itu ingin memberikan nilai lebih dari persahabatan yang ada, bukan cuma hospitality. Bahkan Maria ini pernah memecahkan minyak narwastu yang sangat mahal dan mengurapi Yesus. Kurang apa coba? Untuk orang yang demikian rupa mengasihi Yesus, loh kok sakit? Dari point of view-nya Maria, kok Tuhan adikku kok sakit? Bagi point of view-nya Marta, kok adikku sakit? Bagi Lazarus sendiri, lu kok sakit? Saudara, ternyata mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan, tidak menjamin hidup kita bebas dari masalah. Beberapa di antara kita berpikir kalau aku melayani Tuhan, pasti hidupku bebas dari masalah. Disitulah letak masalah, saudara. Kenapa banyak kita, iman kita goyang. Loh, aku ini kan sudah melayani. Kurang apa Tuhan aku melayani? Bahkan di sini ini ada yang melayani 7 kali loh. Dancer-dancernya tadi itu 7 kali loh, saudara. Ada beberapa yang memang switch, tapi ada wajah-wajahnya saya lihat dari pagi sampai malam ini. Melayani 7 kali. Ada orang yang sudah betul-betul mengabdi kepada Tuhan. Rupa-rupanya mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan tidak membuat kita bebas dari masalah. Coba kita lihat ayat berikutnya. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, di titik ini banyak iman anak-anak Tuhan goyang. Di titik ini kita meragukan Yesus ini benar gak mengasihi mereka. Kalau Anda jadi Marta, Maria, sudah dapat kabar, saudara Lazarus itu sakitnya keras. Saya mungkin bisa katakan mungkin kalau di zaman sekarang itu seperti kayak 2020 kemarin. Itu kena COVID. Ya, itu generasi Alpha dan Delta. Kalau yang Omikron kan biasa-biasa. Itu zaman sekarang itu seperti kena demam berdarah. Sudah demam berdarah itu ada yang ganas loh. Itu yang rare, itu yang ganas. Itu sakitnya itu parah, mengancam nyawa. Jadi saudara bisa tahu mereka ini sudah mencintai Tuhan, sahabatnya Tuhan. Mereka kasih kabar kepada Yesus. Yesusnya malah sengaja tinggal 2 hari. Di titik ini iman kita goyang. Kita di situ mulai menafsirkan, Tuhan ini cinta enggak sih sama aku? Tuhan itu cinta enggak sih? Tuhan itu peduli enggak sih dengan apa yang aku alami? Di titik ini kalau iblis berhasil membuatmu ragu akan kasih Tuhan, ambrollah iman kekristenanmu. Di salah satu suratnya, Paulus itu berdoa, iman itu adalah dasar. Makanya Paulus itu berdoa kepada jemaat, supaya mereka itu mengenal betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih Allah. Karena iman itu dasar, fondasi. Kasih itu fondasi. Katakan amin. Kalau orang itu ragu akan kasih Allah dalam hidupnya, ambrol semua bangunannya. Bapak Ibu.
Disinilah kita seringkali mempertanyakan, apakah benar Tuhan itu mencintaiku? Kalau Tuhan memang cinta, kenapa kok Tuhan izinkan ini terjadi? Dan waktu kita berdoa, apalagi Anda dengar firman Tuhan bagaimana kita ini bisa berseru kepada Tuhan dengan iman, tapi kok rupa-rupanya apa yang kami doakan itu sepertinya diabaikan Tuhan. Rupa-rupanya apa yang kami doakan, kita doakan itu kok gak segera ada respon dari Tuhan. Di sini malah lebih gamblang lagi, Yesus sengaja, katakan sengaja. Kalau saudara baca satu ayat ini aja, nggak baca the rest, sisanya, kita berhak ngomong bahwa Tuhan Yesus jahat. Pasti ini jahat ini. Karena kita nggak paham apa maksud Tuhan itu sengaja di situ. Kalau kita berhenti di situ, Tuhan sengaja, padahal ini emergensi, malah Tuhan sengaja tinggal 2 hari. Disitulah banyak iman kita itu mulai mempertanyakan dan meragukan kasih Tuhan. Detik kita ragu-ragu sama kasih Tuhan, bangunan iman kita roboh, Bapak Ibu, goyang. Pernah gigi Anda goyang? Gak bisa. Jangankan makan daging, ya makan yang lembut-lembut aja gak bisa, sakit. Saudara, apa yang saya mau bagikan hari ini akan memberikan kita sebuah fondasi bahwa Tuhan kita ini sangat baik apapun keadaannya. Dia mutlak baik, katakan amin. Sekalipun terlihat seperti Tuhan menundanya, kita nggak boleh tafsirkan tafsirkan kasih Tuhan dari keadaan tersebut. Manusia, kita semua kalau mau jujur, kita ini gak suka menunggu Bapak Ibu, betul ya? Coba ngaku, siapa yang jengkel kalau saudara antri tol di depan sana, ternyata 0 kreditnya. Mereka masih mencet-mencet ngisi tokennya. Kita gak sabar, betul gak? Bikin lama. Saudara, kalau Anda di situ ada gate 1, 2, 3, 4, 5 masuk tol. Anda pilih yang antriannya panjang atau yang paling pendek. Karena kita ini memang hidup di dalam budaya yang serba cepat. Kita pengennya cepat. Dunia ini bergerak dengan cepat. Sesuatu yang cepat itu lebih dihargai. Tanpa sadar, kita ini menjadi tidak suka menunggu. Menunggu adalah sesuatu hal yang paling kita hindari. Saudara, makanya ada seseorang itu berkata, Anda mau tahu karakter seseorang, suruh dia menunggu. Kalau Anda mau tahu aslinya seseorang, suruh dia menunggu. Itu akan kelihatan. Makanya di dalam menunggu, bukan hanya menunggunya yang diperhitungkan Tuhan, tapi sikap kita selama menunggu itu diperhitungkan. Itu menunjukkan siapa diri kita. Saudara bisa nunggu tapi ngomel-ngomel. Gitu ya. Nah, kita gak suka menunggu saudara. Kita gak suka semuanya berjalan dengan lambat. Kita mau ketika kita berdoa Tuhan itu bekerja dengan cepat. Tuhan langsung jawab. Kita maunya instan. Saya gak ngerti masalah apa yang Anda hadapi. Beberapa di antara mungkin menunggu anak. Saudara berdoa untuk dikaruniai anak. Beberapa di antara saudara mungkin, kapan Tuhan pertemukan aku dengan orang yang tepat berkuda putih itu. Saya sudah ikutin seminar Valentine berkali-kali. Saya sudah ngerti semuanya. Tapi masalahnya, jodohnya itu mana? Saya sudah ikuti semua prinsip Alkitab bagaimana menunggu atau menemukan yang tepat. Kita kepengennya cepat. Masalah keuangan, masalah kesehatan. Kita berdoa Tuhan buat aku berhasil. Kita kepengennya cepat berhasil. Tuhan, aku mau supaya
rumah tanggaku ini pulih. Tapi kadangkala apa yang kita doakan itu nggak datang secepat yang kita kira. Nah, dari sini kita mau belajar. Ketika Anda di dalam masa menunggu, Anda perlu mengenal di balik Tuhan itu sengaja menunggu, sengaja berlambat-lambat. Pola pikir apa yang Anda perlu pelajari, sikap apa yang Anda perlu miliki, supaya Anda betul-betul menerima yang terbaik dari Tuhan. Ada amin? Coba kita baca ayat selanjutnya. Tadi ayat 6, kita lanjutkan sampai ayat 16, 7 sampai 16. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau mau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak akan terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Nah ayat 15, ini poinnya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Karena memang ke tempat dia itu pergi, ya banyak orang Yahudi itu melempari dia di Betania. Kasih highlight ayat 15. Dari ayat 15 ini ada 3 rema yang Anda bisa bawa pulang. Supaya Anda punya pengharapan di masa menunggu. Coba lihat sekali lagi ayat 15. Kata-kata ini. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Lingkari kata-kata itu. Coba ya. Yesus sengaja tinggal lebih lama. Sengaja loh tinggal lebih lama. Sampai akhirnya dari ayat-ayat yang kita baca, Yesus ngomong, Lazarus sudah mati. Lalu dia ngomong sama murid-muridnya, aku mengucap syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Nah ini aneh ini. Sudah emergensi, sakit keras, Yesus menundanya beberapa hari. Lalu sampai Yesus itu tahu Lazarus sudah mati. Pakai karunia pengetahuan. Dia ngomong sama murid-muridnya, awalnya pakai perumpamaan tapi murid-muridnya nggak ngeh. Dia ngomong Lazarus sudah mati. Terus dia ngomong, aku mengucap syukur, aku tidak hadir pada waktu itu. Statement dia sengaja lalu dia mengucap syukur dia nggak hadir. Berarti ini betul-betul kesengajaan. Kesengajaan inilah yang disebut sebagai ternyata Tuhan itu pegang kendali. Katakan amin. Yesus sengaja menundanya, lalu Yesus tahu dia mati, dia malah mengucap syukur. Aku bersyukur, aku gak hadir waktu itu. Berarti dari sejak awal, Yesus pegang kendali. Katakan amin. Berarti sejak awal, Yesus itu sudah merencanakannya. Yesus gak kaget waktu Lazarus mati. Yesus gak panik. Dengan kata lain, untuk situasi tersebut,
Yesus tidak pernah lepas tangan. Poin pertama, catat baik-baik. Apa yang perlu Anda lakukan ketika Anda berada di masa menunggu? Anda perlu sadari dan perlu tanamkan dalam hati dan pikiran. Di dalam apapun keadaan saudara yang Anda anggap Tuhan terlambat, Tuhan gak segera menjawab doa. Tanamkan dalam hati, Tuhan tidak pernah lepas tangan. Amin. Yesus pegang kendali. Bapak Ibu, segala sesuatu yang Anda anggap Tuhan itu gak dengar doa kita, bukan berarti Tuhan gak pernah jawab. Saya ulangi, sesuatu yang Anda anggap Tuhan itu gak dengarkan, bukan berarti Tuhan tidak dengar. Walaupun Anda merasa Tuhan itu mengabaikan, bukan berarti Tuhan itu tidak mendengarkan. Terkesan seperti jawaban itu nggak kunjung datang, bukan berarti Tuhan tidak menjawabnya. Katakan amin. Tapi ternyata memang Tuhan itu punya waktu sendiri. Makanya dia berkata, aku bersyukur aku tidak hadir pada waktu itu. Berarti harapan dari Maria, harapan dari Marta, Yesus datang secepatnya. Tapi rupanya Tuhan punya timeline sendiri dalam kehidupan kita. Katakan, waktuku bukan waktunya Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Katakan amin. Sekalipun dari sisi kita, point of view kita, terkesannya terlambat, Tuhan itu pegang kendali di dalam hidup Anda. Masalahnya kita ini merasa gak berdaya kalau segala sesuatu di luar kendali, betul ya? Kita harapkan kita planningnya itu Tuhan datang jam 11 siang. Tuhan gak datang-datang, kita mulai panik. Karena itu di luar kendali kita. Sesuatu yang di luar kendali itu kadang-kala membuat kita panik. Tapi izinkan hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Sekalipun itu tidak datang secepat yang kita harapkan, Tuhan tidak pernah terlambat sebab Tuhan punya waktunya sendiri. Segala sesuatu itu indah pada waktunya. Halo amin. Yang Tuhan mau adalah hari ini, saudara yakinlah di dalam dirimu. Di dalam situasimu hari ini, Tuhan gak pernah lepas tangan. Dia tetap pegang kendali. Amin. Yang berikutnya, coba kita baca. Ayat 17 sampai ayat 27. Maka ketika Yesus tiba, perhatikan, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi setelah Yesus tahu bahwa Lazarus mati, menuju ke sana itu masih butuh 4 hari lagi, saudara. Bayangkan ini sudah telat punya telat. Dari sudut pandangnya Maria dan Marta. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Ya zaman dulu kan gak ada mobil. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, lihat, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini tepat waktu, saudaraku pasti tidak mati. Ini orang bukan berarti gak ada iman loh. Marta ini beriman loh. Kalau Yesus datang pasti sembuh. Kita ini masih imannya ragu-ragu. Kalau Yesus datang belum tentu ini Yesus bisa sembuhkan. Tapi Marta itu punya iman. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Garis bawahi kata saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia
sudah mati. Inilah pesan kebangkitan. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Perhatikan kata-kata, saudaramu akan bangkit. Lihat, waktu Yesus datang, rupa-rupanya sudah 4 hari. Lazarus dikubur. Saudara, pembusukan itu terjadi pada hari keempat. Kalau sudah terjadi pembusukan, itu sudah hancur semua. Jadi sebetulnya betul-betul sangat mustahil untuk Lazarus itu bisa kembali. Apalagi di zaman dulu, di zaman orang Yahudi dulu, zaman Yesus, ada superstitious. Ada tahayul. Cerita rakyat yang mempercayai kalau orang itu mati, jadi ini gak sesuai firman, ini adalah tradisi tahayul. Tahayulnya orang Yahudi zaman itu. Adalah roh itu akan masih berputar-putar di sekeliling mayatnya, masih ada di sekeliling mayatnya sampai hari keempat. Jadi kalau hari keempat, rohnya akan sudah pergi. Jadi kalau melewati hari keempat, selain tubuhnya sudah membusuk, rohnya sudah nggak mungkin balik. Jadi mustahil bin mustahal untuk bangkit. Jadi sudah benar-benar no hope. Makanya waktu Marta datang, Marta ngomong, aduh Tuhan Yesus, kalau seumpama sekiranya Engkau hadir tepat waktu pada waktu itu, kami panggil Engkau, tentu enggak terlambat. Tentu saudaraku akan sembuh. Tapi Yesus jawab, saudaramu akan bangkit. Perhatikan. Marta mengharapkan kesembuhan. Yesus memberikan kebangkitan. Saudaramu akan bangkit. Saya ulangi. Marta berdoa untuk kesembuhan. Kita tahu yang Yesus berikan di ujungnya adalah kebangkitan. Dengan kata lain, Bapak Ibu, Anda harus terbiasa dengan God's no. Anda juga harus terbiasa dengan God's not yet. Semua yang not yet dan yang no, pasti di ujungnya Tuhan itu akan memberikan yang lebih baik. Katakan amin. Di balik God's not yet dengan God's no, pasti Tuhan sediakan yang lebih baik. Katakan amin. Maria mengharap sembuh. Yang Tuhan berikan lebih besar, kebangkitan. Halo amin. Catat poin yang kedua. Apa prinsip yang kedua? Percayalah Tuhan itu punya rencana yang lebih baik. Coba kembali ke ayat yang tadi. Ayat berapa? 15. Coba munculkan ayat 15. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab dengan demikian lebih baik bagimu. Lingkari kata lebih baik. Lebih baik bagimu, lebih baik bagimu, lebih baik bagimu. Jadi ternyata pikiran Yesus itu beda sama pikiran mereka. Rencana Yesus itu beda dengan rencana mereka. Harapan Yesus beda dengan harapan mereka. Seringkali kita juga sama Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu berkata belum, atau belum saatnya, Tuhan gak jawab-jawab. Saudara segeralah langsung percaya setelah, pasti Tuhan berikan yang lebih baik pada waktunya. Dari apa yang saya minta. Katakan amin. Pasti situasinya juga akan lebih indah. Belum tentu barangnya itu lebih bagus. Contoh, kalau Anda itu minta kepada orang tua sepeda motor di usia 15.
Ternyata orang tua saudara nggak mau, papa nggak mau belikan. Tunggu umur 17. Wah saudara ngomel-ngomel, papa nggak mau, papa jahat, papa nggak cinta lah dan sebagainya. Padahal di benak papa saudara, orang tua saudara, di umur 17, papa saudara itu, orang tua saudara itu bukan hanya memberikan sepeda motor, tapi mobil. Yang lebih bagus berarti daripada motor. Tapi disuruh tunggu 2 tahun. Kalaupun bukan yang lebih baik, contohnya Anda tunggu 2 tahun tetap keluarnya sepeda motor. Pasti ada situasi yang lebih baik. Kalau itu diberikan umur 15, Anda kecelakaan. Hormonnya itu masih hormon kepengennya show off. Betul nggak? Saya dulu begitu soalnya. Saya hancurkan 3 sepeda motor itu dulu saya belum anak Tuhan. Ya, kebut-kebutan 3 sepeda motor hancur, saya kecelakaan berkali-kali, pernah di bawahnya trailer, pernah macam-macam lah, ketimpa motor, nabrak bis ke motornya, saya terpelanting, saya ketimpa motor, kaki saya nggak bisa jalan, saya pikir tergeletak di tengah jalan, saya pikir kaki saya sudah lepas, sudah patah. Ternyata kena ke otot 6 bulan baru pulih. Jalan itu sakit. Saya sudah masuk ke UGD, saya pikir kaki saya remuk. Puji Tuhan kena ototnya, tapi itu ototnya traumanya luar biasa. Saya pernah sudah jatuh dalam kecepatan tertinggi waktu balapan. Ini ada bekasnya di sini. Pernah disetirin sama teman saya lagi show off. Tiba-tiba kecepatan tertinggi ada becak, tiba-tiba nggak pakai rating. Memang becak nggak ada rating. Itu tiba-tiba bisa, itu saya sudah ngelihat slow motion. Mati, aku sudah ngomong begitu. Mati, nabrak. Tiba-tiba bisa, gitu ya. Terus goyang, stabil lagi. Saya kayak, kok luput ya? Jadi kalau saya flashback, sebetulnya saya itu sudah mau mati berkali-kali. Iblis sudah mau cabut nyawa saya. Ya, nyetir motor, siang-siang ngantuk saudara. Ngantuk tiba-tiba berputar, ternyata ada oli. Itu adalah jalur banyak trailernya. Kok saya nggak ke lindas? Oh sudah macam-macam saudara. Ya 3 sepeda motor. Makanya hari ini saya tahu mungkin iblis mau cabut nyawa saya karena rencana Tuhan dalam hidup saya. Bisa jadi kalau Anda dikasih motor umur 15, nyawa Anda melayang. Walaupun Anda harus nunggu tetap motor, tapi situasinya lebih baik. Katakan amin. Kalau hari ini Anda masih SMP, masih SMA, kenapa kok Tuhan gak kasih saya jodoh? Sabarlah. Halo amin? Kalau Anda kepagian jemput orang di bandara, landingnya jam 10 pagi, Anda datang jam 4 subuh, Anda ketemu sama petugas kebersihan. Anda ketemu bukan orang yang tepat yang memang harus Anda jemput. Anda ketemu sama orang yang salah. Kalau Tuhan suruh Anda tunggu, lebih baik menunggu karena apa? Kalau Anda on time, Anda akan dapat yang terbaik. Katakan amin. Pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Tapi Pastor Fuji saya sudah kepala 3 hampir 4. Apapun itu, pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Katakan amin. Tapi aku kok diputus sama pacar. Ini padahal sudah waktunya aku menikah, sudah umur 25. Papa mamaku sudah tanya, sudah 2 hari tapi kenapa kok dia pergi dengan orang lain. Jangan sedih, ambil tali. Duduk sendiri, ambil tali. Apa? Lompat tali. Jangan sedih lalu bunuh diri. Kalau Anda enggak sama orang ini, berarti God's no-nya Tuhan
menyelamatkanmu. Coba saudara baca, satu kali di dalam pelarian, Raja Daud itu pergi ke Filistin, negeri Filistin. Diterima oleh Raja Lakis. Raja Lakis ini melihat bahwa Daud ini nggak punya niat jahat, jujur dan sebagainya. Raja ini percaya. Dan satu kali Filistin itu mau perang lawan Israel, waktu itu Raja Saul. Daud ini dikejar-kejar Saul kan. Karena kalau dia masih larinya di negeri sendiri di Israel, pasti satu kali ditangkap, dibunuh. Akhirnya satu titik Daud itu nyebrang ke Filistin. Di situ dia karena Daud ini dipercaya, reputasinya jujur, dapat dipercaya, dia dipercaya sama raja. Satu orang raja. Lalu pada waktunya mereka mau perang, Raja Lakis bawa Daud dan pasukannya untuk ikut perang. Sampai di medan perang, raja-raja dari kota-kota lain dari negeri Filistin menolak. Bukankah dia ini yang dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu orang, dia mengalahkan berpuluh-puluh ribu berlaksa-laksa. Jangan, itu musuh kita. Ditolak sama raja-raja. Lalu Raja Lakis ini ngomong sama siapa? Daud. Ini pakai bahasa saya, sorry ya, aku ini percaya sama kamu. Tapi raja-raja yang lain gak percaya sama kamu. Mereka menolak, silakan pulang. Kalau Anda jadi Daud, tersinggung gak kira-kira? Daud itu gak jadi penjahat di negeri Filistin. Gak ngerampok, gak merampas, malah dia itu reputasinya malah dipercaya raja. Padahal dia itu musuh. Dia mengalahkan berlaksa-laksa loh orang Filistin. Waktu dia ditolak, akhirnya dia dan pasukannya pulang. Kalau Anda jadi Daud, Anda akan dongkol, Anda akan kecewa, Anda akan marah. Tapi tahu nggak, penolakan itu sebetulnya gift atau berkat. Waktu dia pulang, ternyata Amalek menyerang kota di mana dia tinggal. Seluruh harta dijarah, nggak cuman itu. Istri, keluarga, anak-anak diculik semuanya, saudara. Coba kalau hari itu dia ikut perang, dia nggak ditolak, habis. Keluarganya habis. Waktu mereka mendapati semua harta benda dan keluarganya diculik, pasukan Daud itu loh, yang loyalnya bukan main, itu mau lempari Daud. Menyalahkan Daud atas ini. Sehingga Daud itu menguatkan kepercayaannya, lalu dia tanya sama Tuhan, seharusnya aku kejar? Tuhan langsung jawab, kejar. Berarti ini memang dari awal pertolongan Tuhan. Katakan amin. Saudara, God's no-nya Tuhan dan God's not yet-nya Tuhan itu berkat sebetulnya. Cuman kita itu seringkali kalau no itu pasti jelek. No, saudara. Semua pintu yang ditutup bagimu, berarti itu bukan pintu yang terbaik. Katakan amin. Saya masih ingat istri saya itu cerita. Dia itu lahir dari keluarga seorang dokter gigi. Dari kecil itu istri saya itu sudah juara 1 terus di sekolah. Bahkan ikut cerdas cermat segala. Harapannya adalah papanya itu, ya mertua saya berarti papi saya, sudah mendiang, sudah lama meninggal dunia. Itu punya harapan adalah istri saya itu jadi dokter. Jadi sekolah tinggi-tinggi terus dia apply di UNER. Saudara, dia apply di Jakarta. Universitas Kedokteran di Jakarta. Gak masuk, saudara. Ditolak. Sehingga akhirnya dengan keadaan sedih dan sebagainya, akhirnya dia apply di Surabaya. Jatuh-jatuhnya bukan universitas atau jurusan kedokteran, tapi hanya masuknya ke farmasi. Gara-gara dia kuliah di Surabaya, dia masuk GMS. Gara-gara masuk GMS, ketemulah sama saya. Gara-gara ketemu sama saya, gara-gara akhirnya kita diutus ke Manado bersama-sama. Cinta bersemi di ladang perintisan. Wah.
Coba kalau dia diterima di Universitas di Jakarta. Nggak ketemu saya. Bapak Ibu, semua God's no dalam hidupmu, jangan-jangan itu perlindungan. Katakan amin. Jangan-jangan itu adalah perlindungan, melindungimu terhadap sesuatu. Kalau Anda nggak jadi sama rekanan bisnis ini, entah bagaimana, aduh nggak goal. Anda sudah apply kuliah, aduh nggak diterima di luar negeri, di tempat kuliah Universitas Harapan Saudara. Pasti di balik semuanya itu, Tuhan siapkan sebuah jalan hidup yang lain yang jauh lebih baik. Ada amin? Yang terakhir, waktu saya tinggal sedikit. Coba kita kembali ayat 15. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat, apa saudara? Belajar percaya. Lingkari supaya kamu dapat belajar percaya. Coba kita baca ayat yang ke 25 sampai 27. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan aku percaya. Engkaulah Mesias, anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya dikatakan Yesus itu masih gul hatinya. Lalu dia bangkitkan Lazarus. Kata masigul itu belas kasihan dicampur anger. Marah terhadap kondisi kematian tersebut. Marah terhadap pekerjaan setan. Ditaruh sebuah pertanyaan. Percayakah engkau akan hal ini? Waktu Yesus ngomong, akulah kebangkitan dan hidup. Percayakah? Marta menjawab, aku percaya engkau adalah Mesias. Bapak Ibu, sebuah penundaan, kalau Tuhan itu memberikan God's no atau God's not yet sehingga Anda harus menunggu sesuatu. Di dalam menunggu itu ternyata ada sebuah pelajaran. Ternyata Tuhan itu ingin mengerjakan sesuatu atau membentuk sesuatu di dalam dirimu. Ternyata Tuhan itu lebih tertarik daripada jawaban doa, dia itu lebih tertarik untuk membentuk dan mengerjakan karakter kita. Halo, amin. Kenapa sih kok kita ini dibiarkan menunggu? Karena dia ingin membentuk kesabaran kita. Dia ingin membentuk fondasi kekuatan yang bisa menolong kita untuk menjalani kehidupan. Di titik itu iman kita jadi kuat. Kita tahu apa artinya sabar. Kita tahu apa artinya ketekunan. Kenapa Tuhan itu seringkali izinkan sesuatu terjadi? Untuk melatih kita menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih kuat. Katakan amin. Karena kalau Tuhan gak melatih kita, kalau serba semuanya itu dijawab, yes sekarang. Coba ya Anda kalau punya 2 anak, yang satu setiap kali anak minta langsung turuti secepat kilat, gak usah pakai menunggu. Yang satu coba suruh dia nunggu dan sebagainya. Nanti waktu mereka tumbuh bareng, lihatlah yang satu rusak karakternya. Karena apa-apa dituruti, apa-apa cepat gak pernah nunggu. Lihat nanti ketika dia mengarungi kehidupan, dia akan jadi orang yang rapuh dan lemah. Dia akan gampang cranky, gampang putus asa. Karena dia gak tahu artinya menunggu. Dia gak tahu artinya pengendalian diri. Dia gak tahu artinya yang namanya tekun. Dia gak tahu artinya sabar. Dia gak tahu apa artinya gak mengerti tapi taat. Gak mengerti tapi percaya. Halo, amin. Saya percaya, sometimes jawaban doa kita itu harus menunggu sampai kita siap, sampai kita itu dibentuk oleh Tuhan. Kita seringkali, ayo Tuhan, aku menunggumu. Di sorga Tuhan, bukan kamu yang nunggu aku, tapi aku yang nunggu kamu. Kapan kamu dewasa? Kapan kamu kuat? Begitu kita lulus, sebetulnya itu
semudah membalikan tangan. Dengan kata lain, Bapak Ibu, berkat sesungguhnya itu adalah karakter. Amin. Terus gimana Pastor Puji? Kalau saya sudah menunggu, sudah sabar, sudah tunggu waktu Tuhan, sudah belajar percaya. Tapi ternyata jawaban doanya juga bagi saya mengecewakan. Saya mau kasih tahu satu hal. Kalau Anda sudah belajar beriman, belajar percaya, berdoa. Contohnya, tapi tetap hasilnya mengecewakan. Bapak Ibu, dia itu alfa dan omega. Katakan amin. Kita itu melihat hanya dari sudut pandang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun di masa kita hidup. Sehingga perspektif kita, jawaban doa kita itu sesempit ini. Sementara perspektif Tuhan itu kekekalan. Tahukah saudara, kita ini akan menghabiskan lebih banyak waktu di kekekalan nanti, bukan di sini. Amin. Sometimes ada misteri di dalam kehidupan. Anda sudah percaya, Anda sudah beriman, Anda sudah pegang janji Tuhan, tapi kok sepertinya itu tidak terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, apapun itu, kemenangan di pihak kita karena perspektif Tuhan bukan cuma di muka bumi ini aja. Katakan amin. Disitulah letaknya. Sekalipun kita nggak mengerti, tapi kita tetap percaya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Sekali lagi. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita buka mata sejenak, termasuk yang live streaming.
Mari kita renungkan, saya rangkum hari ini, rema pada hari ini. Kalau Anda hari ini menghadapi God's no atau God's not yet, apa yang Anda doakan gak datang secepat yang Anda harapkan. Anda sudah merasa beriman, pegang janji Tuhan, tapi mana? Mana? Jangan sampai Anda meragukan kebaikannya atau kasihnya, karena itu fondasi. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan dalam hidupmu. Kalau Anda goyang di situ, bangunan iman saudara akan goyang. Dia mutlak baik. Rencananya selalu yang terbaik. Yang pasti, Tuhan tidak pernah lepas tangan dalam situasi Anda. Tuhan tetap pegang kendali. Bagian kita adalah berserah. Anda mungkin merasa gak berdaya. Karena seperti sesuatu di luar kendali saudara. Disinilah Anda perlu bergantung kepada Tuhan. Berserah. Waktunya pasti yang terbaik. Yang kedua, dia pasti punya rencana yang lebih baik kalau dia gak jawab sekarang. Kalau dia jawabnya itu nanti, pasti itu lebih baik. Kalaupun jawabannya tidak, pasti ada substitusinya. Dia berikan sesuatu yang lebih besar, lebih mulia, dan lebih baik. Katakan amin. Itu pasti, sudah pasti. Hanya memang waktunya nggak seperti waktu kita. Dan yang ketiga, perhatikan baik-baik. Ternyata di balik Anda menunggu, Tuhan itu melihat hati dan melihat respon. Dia ingin mengajar kita sesuatu, membentuk kita sesuatu. Disinilah sikap kita akan menentukan apakah itu akan datang lebih cepat atau malah datang jauh lebih lambat. Seperti Israel mengalami delay, harusnya 2 minggu lewat malah 40 tahun. Harusnya 40 hari jadi 40 tahun. Kenapa? Kan di waktu delay 40 hari itu, ternyata Tuhan itu ingin mengajar mereka sesuatu. Membentuk sesuatu terlebih dahulu baru masuk ke tanah Kanaan. Kenapa kok nggak langsung direct aja? Seret langsung ke tanah Kanaan. Kenapa kok ada delay masuk ke padang gurun? Tuhan ingin membentuk sesuatu. Tuhan ingin mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Tuhan ingin mengejar mereka untuk taat. Apa itu taat? Apa itu beriman? Apa itu bergantung kepada Tuhan? Tapi waktu mereka gagal belajar, gak ngerti apa yang Tuhan mau bentuk dalam hidup mereka. Mereka malah memberontak, ngomel. Malah lebih lama, jadi 40 tahun. Semakin Anda gak lulus, semakin lama. Jadi hari ini bisa jadi bukan Anda yang menunggu Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan yang menunggumu. Menunggu Anda berespon benar, menunggu Anda lulus. Katakan amin. Waktu Anda lulus, pastilah Dia itu Bapa yang baik. Dia gak mungkin menahan sesuatu demi untuk mempermainkan kita, itu gak mungkin. Pasti kalau Dia menahan sesuatu, Dia ingin bangun sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dia itu Bapa yang baik. Amin. Mari semua pejaman mata, termasuk yang ada live streaming. Sebelum kita terputus, saya mau tanya bagi Anda semua, termasuk yang live streaming. Berapa banyak di antara Anda berada dalam situasi menunggu dan Anda merasa hampir putus asa. Anda merasa sepertinya mau kecewa sama Tuhan. Dan hari ini Anda butuh dikuatkan, Anda butuh didoakan. Dimanapun Anda berada, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya serahkan kepada host pastor di gereja lokal masing-masing. Anda bisa doakan mereka. Yang ada di sini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ora baka pasyana marabara bara 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 la bara bara pasyana marabara. Ora baka pasyara la bara 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 la bara 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 la bara bara la bara bara. Ora baka bara bara la pasyara bara bara la bara bara la bara bara. Bapak hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Tuhan, hamba gak tahu situasi mereka, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka doakan. Ya Tuhan, kalau hari ini, ya Tuhan, mereka sedang bergumul untuk sesuatu. Dalam nama Yesus, biar hari ini firman-Mu menguatkan mereka.
Kami tolak keputusasaan, kami tolak segala bentuk manipulasi dari si jahat, kebohongan dari si jahat yang berkata bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu mengabaikan, Tuhan itu gak peduli. Hari ini aku cabut spirit itu dalam hati mereka. Aku cabut panah-panah si jahat dalam hati mereka. Dalam nama Yesus, mulai hari ini, lewat firman ini, Engkau berbicara, Engkau menghibur, Engkau kuatkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kasih-Mu mengalir, membalut segala luka ya Tuhan, kekecewaan. Ya Tuhan, karena kesalahpahaman. Dalam nama Yesus, kami tahu Engkau Allah yang baik, Engkau bukan Allah yang mati, Engkau hidup. Selama Tuhan masih hidup, Tuhan pegang kendali. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Dan Tuhan, Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, meteraikan. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih. Amin. Di dalamku, di dalam Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih. Amin. Yes Lord. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalam. Amin. Yes Lord. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku sekali lagi, lebih besar di dalamku. Di dalamku selama-lamanya. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan dalam hati kami. Pulang dari tempat ini kami memperoleh jawaban dan kami beroleh kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya akan tutup dalam doa berkat, izinkan saya memberikan sambutan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GMS. Bolehkah saudara angkat tangan, lambaikan tangan dimanapun Anda berada? Ada satu, ada dua, bolehkah saudara lambaikan tangan, kita berikan tepuk tangan buat mereka. Saudara, bolehkah saudara tetap angkat tangan sampai Anda menerima form yang kami sediakan buat saudara sebagai bentuk undangan kami. Kalau Anda belum terima form bisa lambaikan tangan. Oke, di sini yang lain bisa membantu, kanan kirinya bisa membantu kalau Anda tahu. Saudara, form tersebut adalah form Connect Me. Ini adalah undangan kami kepada Anda untuk bisa menjadi bagian dari kami. Kami percaya gereja adalah keluarga. Kita berkumpul di sini, banyak yang gak saling kenal. Tapi kita harus terkonek satu sama lain. Karena kita adalah family. Kami punya sebuah kelompok kecil yang bernama Connect Group. Itulah unit terkecil dari keluarga. Kami rindu Anda bisa bertumbuh bersama-sama dengan kami. Tentunya kalau Anda belum berjemaat lokal dimanapun. Kalau nggak keberatan pulang dari kebaktian ini, Anda bisa mengisi nama, alamat, nomor handphone yang jelas. Kembalikan ke petugas kami. 3 hari ini kami akan coba menghubungi Anda, menyediakan kelompok kecil yang terdekat dengan rumah Anda. Kalau Anda ribet pakai kertas, Anda bisa scan QR code berikut ini yang ada di layar.
Scan pakai handphone, saudara lalu isilah nama alamat yang jelas. Kami akan menghubungi Anda. Oke, seluruh jemaat, mari ambil posisi Anda dalam hitungan ketiga, kita berikan salam yang paling hangat. 1, 2, 3. Welcome home, sukacita bisa melihat Anda dalam rumah Tuhan. Haleluya. Saudara, malam hari ini ibadah terakhir dari ibadah Paskah, kami tetap membuka pelayanan baptisan air. Spesial sekali kalau Anda belum dibaptis dan Anda dibaptis di hari Paskah. Di hari kebangkitan Anda menjadi satu dengan kebangkitan Kristus. Kalau Anda nggak bawa baju, tenang, semuanya kita sudah sediakan. Anda datang kering, pulang kering, tapi ditambah damai sejahtera. Anda bisa langsung hubungi aja asyir kami, tolong saya harus daftar di mana, nanti asyir kami akan membantu, menolong Anda dan kami siap melayani saudara. Oke, mari kita berdoa untuk persembahan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Di ujung kebaktian ini, kami ingin ucapkan syukur kami melalui persembahan kami. Berkati setiap tangan yang memberi, berikan kami hati yang penuh sukacita, ketulusan, supaya kami mempersembahkan sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati persembahan kami, jadikan ini alat yang berguna untuk membangun kerajaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah membawa kuasa kebangkitan. Diberikannya kuasa untuk Anda bisa mengatasi semua persoalanmu. Diberikannya hikmat untuk Anda menemukan jalan keluar dari persoalanmu. Diberikanmu kuasa untuk menyembuhkan dari sakit penyakitmu. Diberikannya engkau kekuatan untuk menjalani hari-hari, untuk memampukanmu melakukan kehendak Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus semua yang terima dan percaya katakan amin. Tengok kanan kiri katakan selamat Paskah. Tuhan memberkati. Halo jemaat Tuhan, kami percaya Anda pasti terberkati dengan ibadah hari ini. Bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti kata-kata saya di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya percaya hari ini saya menerima keselamatan dan nama saya tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Selamat atas hidup baru Anda di dalam Kristus. Untuk langkah ketaatan selanjutnya, Anda dapat memberikan diri untuk dibaptis. Untuk pelayanan baptisan, permohonan doa, dan juga pendaftaran CG, Anda dapat scan QR Code di layar ini. Dan bagi Anda jemaat yang ingin memberikan persembahan secara digital, Anda bisa melakukannya via transfer atau scan QR yang ada di bawah ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube GMS Jakarta, Jawa Barat, dan Banten supaya Anda dapat terus terkoneksi dengan kami. Sekali lagi kami mengucapkan Selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati.